kabar anak-anak sekalian? Semoga sehat-sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Ibu Guru Dwi Fitriani membuat video materi pelajaran IPA. Tolong simak dan pelajari baik-baik ya. Tes oogenesis IPA kelas 9 semester ganjil, video bagian kedua. Tahukah kalian apa itu oogenesis? Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau ovum, dan terjadi di dalam organ yang disebut ovarium. Berbeda dengan spermatogenesis yang dimulai ketika anak laki-laki mulai masuk masa pubertas, oogenesis dimulai sebelum anak perempuan lahir. Tahukah kalian pada saat baru lahir, anak perempuan sudah memiliki bakal sel ovum atau sel primordial sebanyak 200.000 hingga 2 juta. Namun, hanya sekitar 40.000 yang tersisa saat anak perempuan masuk masa pubertas dan hanya 400 yang akan matang atau berkembang sempurna. Satu sel telur yang matang diovulasikan atau dikeluarkan dari ovarium selama siklus reproduksi atau siklus menstruasi perempuan. Hormon-hormon apa saja yang mempengaruhi perkembangan alat kelamin perempuan? Kita bahas satu-satu. FSH berperan merangsang pengeluaran hormon testosteron pada pria dan estrogen pada wanita. LH berperan dalam pembentukan korpus luteum atau badan kuning di dalam ovarium setelah terjadinya ovulasi. Estrogen berperan dalam proses pembentukan ovum dan pembentukan sifat-sifat kelamin sekunder pada wanita dan merangsang produksi LH dan menghambat produksi FSH. Progesteron berfungsi dalam proses pembentukan lapisan endometrium pada dinding uterus untuk menerima ovum yang telah mengalami fertilisasi. Oksitosin berperan dalam merangsang kontraksi awal otot uterus saat proses kelahiran atau partus. Relaksin berperan dalam merangsang ligamen pelvis melakukan relaksasi pada saat proses kelahiran berlangsung. Dan terakhir laktogen bersama-sama progesteron merangsang kelenjar mame untuk menghasilkan ASI. Pada gambar, kamu dapat melihat bahwa di dalam ovarium terdapat folikel yang berukuran kecil dengan calon bakal sel telur di dalamnya atau folikel primordial. Folikel dan bakal sel telur tersebut berkembang semakin besar menjadi folikel primer, kemudian berkembang menjadi folikel sekunder, dan pada akhirnya menjadi folikel matang. Selama folikel berkembang, sel primordial akan membelah secara mitosis membentuk oogonium pada sel induk telur yang bersifat diploid atau 2N. Oogonium kemudian akan mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer yang bersifat diploid atau 2N. Oosit primer kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 1 membentuk satu oosit sekunder atau N dan satu polosit atau N. Polosit N kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2, meiosis 2, menghasilkan dua polosit N. Oosit sekunder selanjutnya juga mengalami pembelahan meiosis tahap 2, membentuk satu ootit N dan satu polosit N. Ootit kemudian mengalami diferensiasi membentuk ovum. Pada akhir peristiwa oogenesis, dari satu sel induk telur oogonium akan dihasilkan satu sel telur ovum yang bersifat haploid N, dan
3 polosit badan polar yang bersifat haploid N. Namun, yang dapat berfungsi hanya satu sel telur ovum. Perhatikan gambar agar kamu dapat memahami peristiwa oogenesis. Perkembangan embrio. Apabila pada tuba Fallopi terjadi pembuahan dan dihasilkan zigot, maka zigot akan terbentuk ini akan bergerak ke arah rahim untuk menempel pada dinding rahim. Di dalam dinding rahim, zigot akan berkembang menjadi embrio, terus menjadi janin. Makanan yang diperoleh berasal dari tubuh induk melalui plasenta. Embrio yang berkembang di dalam rahim dibungkus oleh selaput yang berfungsi melindungi embrio dari kekeringan dan guncangan serta membantu proses pernafasan, ekreksi, dan lain-lain. Selaput tersebut terdiri dari amnion, chorion, Saccus pitellinus, dan allantois. Perkembangan embrio. Plasenta dengan embrio dihubungkan oleh tali pusat yang terdapat 2 buah pembuluh nadi dan sebuah pembuluh balik yang berhubungan dengan pembuluh darah di dalam plasenta. Pengangkutan sari makanan dan oksigen berlangsung dari pembuluh darah induknya melalui plasenta ke tali pusat dan selanjutnya ke pembuluh darah embrio, sedangkan zat sisa dan CO2 berlangsung dari pembuluh darah embrio ke pusat terus ke plasenta dan akhirnya kembali dialirkan ke pembuluh darah ibu. Siklus menstruasi. Menstruasi merupakan pendarahan yang terjadi akibat luruhnya dinding sebelah dalam rahim endometrium yang banyak mengandung pembuluh darah. Siklus menstruasi terdiri atas 4 fase. 1. Fase menstruasi terjadi bila ovum tidak dibuahi sperma sehingga korpus luteum menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron. 2. Fase praovulasi. Hormon pembebas gonadotropin yang disekresikan hipotalamus akan memacu hipofise untuk mensekresikan FSH. FSH memacu pematangan folikel dan merangsang folikel untuk mensekresikan hormon estrogen yang menyebabkan pembentukan kembali dinding endometrium. 3. Fase ovulasi. Jika siklus menstruasi seorang perempuan 28 hari, maka ovulasi terjadi pada hari ke-14. Peningkatan kadar estrogen menghambat sekresi FSH. Kemudian hipofise mensekresikan LH. Peningkatan LH merangsang pelepasan oosit sekunder dari folikel. 4. Fase pasca ovulasi atau sekresi. Fase ini selama yaitu 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Folikel degrap atau folikel matang yang telah melepaskan oosit sekunder akan berkerut dan menjadi korpus luteum. Korpus luteum mensekresikan hormon progesteron dan masih mensekresikan hormon estrogen. Progesteron mendukung kerja estrogen untuk mempertebal dan menumbuhkan pembuluh darah pada endometrium, serta mempersiapkan endometrium untuk menerima implantasi embrio jika terjadi pembuahan. Jika tidak terjadi pembuahan, korpus luteum berubah menjadi korpus abikan sehingga kadar progesteron dan estrogen menjadi rendah.